Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Madura United dengan PSM Makassar, di mana PSM Makassar berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan Madura United dengan skor 1-3. Artinya untuk kemenangan ini, PSM Makassar secara resmi sudah menjadi juara BRI Liga 1 dan ini merupakan penantian ya selama 23 tahun ya PSM Makassar dan juga supporternya menantikan PSM Makassar bisa kembali lagi menjuarai Liga Indonesia. Jadi ini tentunya kebanggaan ya tersendiri untuk supporter PSM Makassar di pertandingan kali ini. Walaupun di pertandingan lainnya Persib Bandung harus kalah dari Persija. Tapi is okay, nggak ada pengaruhnya dengan pertandingan lain. Karena saya sudah berapa kali bilang PSM Makassar fokus aja ke pertandingan sendiri ya. Tanpa harus melihat pertandingan lain. Dan di sini sesuai dari preview yang kemarin saya sudah berikan ya. Untuk Madura United yang saya ingin lihat akan bermain dengan skema yang mana? Skema bola possession atau skema permainan bola cepat? Sedangkan untuk PSM Makassar yang saya ingin lihat adalah di starting line up-nya. Ya, dan kebetulan di sini pemain-pemain yang dipanggil ke timnas semuanya bisa langsung bermain. Jadi PSM Makassar menurunkan pemain-pemain intinya ya. Jadi kalau saya lihat di 10 menit awal di sini kan PSM Makassar sudah unggul dulu ya melalui golnya Pluim dan satunya lagi golnya Pluim ya melalui corner kick. Tapi kalau yang saya lihat, gol yang tercipta dari PSM Makassar ini adalah keberhasilan para pemain PSM Makassar untuk melakukan pressing. Dan di sini para pemain Madura United seperti tampak kesulitan ketika ingin membangun serangan atau ketika membangun bola possession, tapi pressing yang dilakukan oleh para pemain PSM ini benar-benar terlihat sampai ke depan. Bahkan 2-3 pemain ikut melakukan pressing ketika para pemain Madura United ini memegang bola di sektor pertahanannya. Jadi benar-benar totalitas sekali ya bermain pressingnya dari para pemain PSM. Nah hal ini yang mau gak mau harus pemain Madura United bermain lebih cepat. Karena bermain bola possessionnya ini gak bisa berjalan untuk Madura United. Makanya Madura United justru terlihat seperti permainannya PSM ya, mengendalikan passing-passing cepat, passing-passing long ball, tidak banyak untuk melakukan bola possession. Jadi kesimpulannya di babak pertama, ini kedua tim benar-benar bermain bersama ya, skemanya sama, bermain dengan passing-passing cepat dan pressing juga. Dan di sini memang terbukti ya dari kedua tim dari Madura United ini memiliki 4 peluang emas di babak pertama. Dari Lulinha yang shootnya masih kena tiang. Lalu ada Jaja yang shootnya ya itu boleh dibilang peluang emas. Tapi kembali lagi Reza Arya bisa melakukan save yang cukup brilian. Lalu ada Beto ya yang melakukan headingan kembali lagi bisa ditepis oleh Reza Arya. Lalu ada Yujun ya yang melakukan shoot tapi bolanya masih bisa diantisipasi oleh Reza Arya. Jadi artinya 4 peluang yang tercipta dari Madura United ini juga sama seperti PSM. Di babak pertama PSM Makassar ada 4 peluang. Yang pertama dari Pluim yang tentunya menjadi gol. Lalu yang kedua dari corner kick ya. Di sini headingan Pluim bisa menjadikan gol. Lalu yang ketiga dari Everton yang shootnya memang sedikit masih mudah diantisipasi ya oleh Oscario. Lalu yang keempat ada Yakob Sayuri yang melakukan shoot assist dari Everton. Tapi bolanya justru masih melebar ke samping gawangnya Oscario. Jadi sama-sama ada 4 peluang emas yang tercipta dari kedua tim. Dan di sini PSM Makassar yang mampu menciptakan peluang emas menjadi 2 gol. Sedangkan untuk Madura United ya ini penampilan Reza Arya juga cukup bagus. Walaupun penampilan Madura United ini juga cukup bagus di babak pertama. Buktinya bisa menerapkan atau membuat peluang. Jadi skema cepatnya Madura United dengan PSM Makassar, kalau boleh saya bilang, ya keduanya cukup bagus. Hanya saja di babak kedua terjadi blunder dari Zulfiandi ya, yang ingin memberikan passing tapi bolanya terlalu lemah dan Kenzo langsung memberikan intercept ya, overlap dan melakukan chip bola yang cukup jauh dan itu gol yang cukup indah ya, karena posisi Oscario memang sedikit maju. Jadi bola langsung masuk dengan indah ke gawangnya Madura United. Dan di sini artinya kan PSM Makassar sudah unggul cepat ya di babak kedua ketika menit ke-47. Nah di sini artinya kan Madura United mau nggak mau harus lebih menyerang lagi ya. Dan memang di sini ada pergantian pemain dari Madura United yang menurut saya cukup bagus ya dilakukan oleh
pelatihnya Madura United, yaitu saat melakukan pergantian pemain terhadap Apiyah menggantikan Van Jin ya. Ini memang terlihat bagaimana permainan Madura United memang lebih ingin menekan. Karena kalau boleh saya katakan ya sudah tertinggal 3-0, mau nggak mau Madura United harus lebih tampil menekan. Sedangkan untuk PSM Makassar memang ketika gol dari Kenzo ini kan artinya sudah menang 3-0. Memang sudah cukup aman lah posisinya ya, walaupun masih menit ke 47 ya. Tapi boleh dibilang PSM Makassar memang lebih bermain di zona areanya sendiri. Nggak seperti di babak pertama yang memang ingin melakukan gol cepat gitu ya. Tapi di babak kedua kalau yang saya lihat pemain PSM Makassar lebih ingin bermain safe ya. Bernardo Tavares ingin bermain lebih safe. Tapi artinya dengan permainan PSM Makassar yang bertahan di zona areanya sendiri, ini bisa dimanfaatkan oleh para pemain Madura United untuk menciptakan beberapa peluang. Dan di babak kedua, akhirnya memang gol dari Jaja ya di menit ke-50 itu memang gol melalui set play bola mati ya. Lulinha yang mengirimkan bola ke tiang pojok dan di sini Jaja posisinya free. Ya, jadi kalau di babak kedua ini memang terbukti ya Madura United memiliki peluang emas sebanyak 4 dari Jaja yang berubah yang akhirnya menjadikan gol, lalu dari Kleberson ya yang melakukan headingan tapi bolanya masih kena tiang. Lalu dihajar lagi oleh Apiyah tapi masih kena tiang. Lalu ada Apiyah di menit 80 yang melakukan back heels tapi bolanya masih ke samping gawangnya Reza Arya. Sedangkan untuk PSM Makassar ini hanya ada 2 peluang emas. Yang pertama dari Kenzo yang langsung bisa memberikan gol. Lalu yang kedua dari Kenzo lagi ya yang shootnya masih off target. Ini ada blunder dari Liu Jun. Jadi memang terlihat bagaimana babak kedua Madura United bisa bermain cukup baik ketika harus bermain cepat. Karena yang saya lihat PSM Makassar lebih dominasi bermain di zona areanya sendiri ya. Lebih mengandalkan counter attack karena posisinya memang sudah aman. Ya, jadi kalau menurut saya di babak kedua pun ya Madura United juga bermain cukup baik menurut saya. Berapa kali percobaan sudah dilakukan, intercept sudah dilakukan, passing yang long ball untuk Beto pun sudah dilakukan, shoot dari luar kotak penalti sudah dilakukan, tapi memang kembali lagi lini belakang dari PSM Makassar memang cukup rapat di pertandingan kali ini. Inilah yang membuat pertahanan PSM Makassar ini kalau boleh dibilang ya menggagalkan segala cara untuk Madura United bisa menciptakan peluang. Ya, jadi kalau berbicara dari skema permainan saya kira untuk kedua tim sama-sama bagus untuk memberikan permainan cepat. Tapi memang kalau yang saya lihat Madura United ya di 10 menit awal babak pertama itu terlihat belum panas atau kaget ya dengan permainan PSM Makassar yang cukup melakukan pressing. Ya, lalu babak kedua juga memang PSM Makassar lebih bertahan di zona areanya sendiri, makanya Madura United lebih banyak melakukan tekanan ya, walaupun itu pun sedikit kesulitan untuk para pemain Madura United bisa menembus ya gawang dari Reza Arya kecuali melalui headingannya Jaja. Ya, jadi inilah yang saya bisa dapatkan dari pertandingan Madura United dengan PSM Makassar. Dan tentunya untuk PSM Makassar sudah selesai, artinya target menjadi juara sudah resmi didapatkan. Di sini saatnya saya ingin memberikan sedikit ucapan ya untuk supporter PSM Makassar yang sudah mungkin mengikuti saya dari awal hingga sekarang. Tentunya ini keberhasilan untuk kalian semua. Silahkan untuk memberikan pujian sebesar-besarnya untuk para pemain PSM atau dengan penampilan Bernardo Tavares atau dengan manajemennya PSM Makassar. Karena ini keberhasilan dari kalian semua, dari supporter, dari manajemen, dari pemain, dan tentunya ini semua untuk klub PSM Makassar. Jadi silakan kalian untuk bersorak-sorai, tidak peduli dengan keadaan apapun, asalkan tetap harus menjaga keamanan, tetap harus kondusif ya. Apalagi ini gelar juaranya pas didapatkan pas bulan puasa gitu ya. Jadi nanti mungkin untuk kalian yang ingin buka puasa atau sahur bersama, ini bisa saling berkumpul ya komunitas-komunitas PSM Makassar ini supporternya untuk memeriahkan kemenangan PSM Makassar menjadi juara BRI Liga 1. Dan tentunya saya di sini di Jawa Tengah gak bisa melihat bagaimana keseruan kalian semua merayakan kemenangan ini di Pulau Sulawesi, di Kota Makassar. Ya, saya berharap untuk kalian yang mungkin akan mengikuti selebrasi kemenangan ini ya
mungkin ada yang mau mengirimkan video-video keseruan kalian di acara kemenangan ini, boleh ya. Kalian bisa tag saya di Instagram Nathanael Aditya. Nanti saya akan repost dan tentunya saya hanya meminta ini aja dari supporter PSM. Karena saya di sini nggak bisa banyak melihat secara langsung keseruan kalian ini seperti apa di Makassar sana ya untuk memeriahkan kemenangan ini. Ya, jadi saya harapkan untuk kalian yang mungkin ada acara kecil-kecilan atau ada pesta yang besar, apapun itulah ya, yang bertujuan untuk memeriahkan kemenangan ini, ya saya minta kirimkan video atau tag ke Instagram saya ya, Nathanael Aditya 7. Jadi saya bisa minimal ikut melihat gitu loh kesenangan kalian di sana tuh bagaimana. Karena di sini saya ya sangat sepi lah ya. Di sini kan di Jawa Tengah tentunya sangat jauh ke Makassar. Jadi ya untuk di lingkup saya memang saya sendirian gitu ya. Jadi semoga ada yang dari kalian bisa mengirimkan video-videonya ke Instagram saya ya, tag Instagram saya, nanti saya akan repost di status saya. Jadi ini aja, selamat untuk PSM Makassar. Selain mendapatkan 3 poin, ini juga menjadi kemenangan untuk PSM Makassar selama 23 tahun ya menantikan kemenangan ini. Nanti tetap akan saya bahas untuk kemenangan PSM Makassar di video selanjutnya karena ini durasinya sudah cukup panjang. Nanti saya akan buat video khusus untuk perjalanan PSM Makassar sampai titik akhir menjadi juara PRI Liga 1. Ewako PSM Makassar, see you.